wisuda program Strata 1 dan Strata 2 periode genap 2024-2025 di Convention Hall Maligai Agung, Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Rabu 21 Mei 2025 segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Himne Universitas Bandar Lampung. Menyanyikan lagu himne Universitas Bandar Lampung. Puji syukur kita
mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Untuk mengenang arwah para pahlawan kita dan juga para pendiri Universitas Bandar Lampung, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa semoga para arwah pahlawan kita yang sudah melalui kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Pembacaan doa akan diimami oleh Bapak Dr. Zainuddin Hasan SH MH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara wisuda kita hari ini mendapatkan ridho, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa, mengangkat kedua belah tangan kita, menundukkan hati-hati kita, agar acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung dengan penuh ketundukan dan kehusuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya membacakan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung menyelenggarakan acara wisuda pada tingkat sarjana dan magister. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Universitas Bandar Lampung dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kami, keluarga kami, dan lembaga kami, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas dan tangguh, serta istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun bangsa di bumi pertiwi tercinta, sehingga terwujud insan yang berakhlak mulia, insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahlah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kami terima di tempat tugas kami masing-masing, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami, menambah kualitas diri kami,
agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan kehidupan ke depan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami di masa yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka. Pembukaan rapat Senat terbuka dibuka oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung, Rabu 21 Mei 2025 dengan acara Wisuda Sarjana Strata 1 dan program Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Bandar Lampung dengan resmi dibuka. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Sumbaksel, Profesor Dr. Iskak Iskandar MSc. Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi kepada Profesor Eri Yulian Triblas Adesta PhD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Sulpakar MM. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ibu Eka Afriana SPD. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Sumatera Bagian Selatan, Profesor Dr. Iskak Iskandar MSc. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, yang terhormat dan kami cintai Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu
Insinyur Ratna Hapsari Barusman MMMH. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Salvarano Barusman MBA. Yang terhormat Bendahara Yayasan Administrasi Lampung Bapak Andre Farkuhar Barusman SE Magister Manajemen. Yang terhormat Pengawas Yayasan Administrasi Lampung Ibu Irma Rahmawati Andala SEMM. Yang terhormat Ketua Ikatan Keluarga Besar Universitas Bandar Lampung Ibu Desi Valena Yusuf Barusman SE. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Senat Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, para undangan, dan yang tidak kami lupakan adalah yang duduk di depan kami ini adalah para wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Dalam suasana pagi yang cerah dan berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena ridhonya lah kita pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2025 kita semua dapat hadir bersama-sama di kampus Universitas Bandar Lampung, tepatnya di Gedung Mahligai Agung Convention Hall ini. Universitas Bandar Lampung dalam keadaan yang sudah kita yakinkan bahwa kita semua sehat walafiat, insya Allah selalu dalam lindungannya. Dalam rangka yudisium dan wisuda program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2 Universitas Bandar Lampung periode genap tahun akademik 2024-2025. Bapak, Ibu, hadirin dan wisudawati yang saya muliakan. Pada yudisium dan upacara wisuda yang berbahagia ini, perkenankanlah saya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, melaporkan hal sebagai berikut. Pada yudisium dan wisuda periode genap tahun akademik 2024-2025 ini dilaksanakan berdasarkan: pertama, surat rekomendasi validasi L2 Dikti nomor 1328-DT.02.01/2025 tertanggal 7 Maret 2025 tentang yudisium strata 1 dengan nomor 0942-LL2-DT.02.01/2025 tertanggal 29 April 2025 tentang yudisium strata 2 Universitas Bandar Lampung. Yang kedua, surat keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 23.02/SK/UBL/3 Romawi /2025 tertanggal 7 Maret 2025 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang sastrata 1 S1 dan surat keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 29.02/SK/UBL/4 Romawi /2025 tanggal 29 April 2025 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 2 S2. Yang ketiga, sesuai dengan ketetapan dalam SK Rektor Universitas Bandar Lampung dan rekomendasi validasi yudisium dari L2 Dikti,
sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka jumlah mahasiswa yang berhak diwisuda pada hari ini berjumlah 802 orang. Adapun rincian mahasiswa yang yudisium dan wisuda adalah sebagai berikut. Pertama, program sarjana 1 sejumlah 493 orang dengan rincian Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 214 orang, terdiri dari program studi akuntansi 56 orang, program studi manajemen 158 orang, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana akuntansi dalam kurung S.Akun dan sarjana manajemen dalam kurung S.M. B. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejumlah 73 orang, terdiri dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis 43 orang, program studi Ilmu Administrasi Publik 29 orang, program studi Ilmu Komunikasi 1 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana administrasi bisnis S.A.B, sarjana administrasi publik S.A.P, dan sarjana ilmu komunikasi S.I.K. C. Fakultas Hukum program studi ilmu hukum sejumlah 149 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar sarjana hukum S.H. Fakultas Teknik 28 orang, terdiri dari program studi teknik sipil 26 orang, program studi teknik mesin 2 orang, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk memakai gelar sarjana teknik ST untuk sipil dan teknik mesin. Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 4 orang, program studi Sistem Informasi 3 orang, program studi Informatika 1 orang, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana komputer S.Com. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi Pendidikan Bahasa Inggris sejumlah 25 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana pendidikan S.PD. Yang kedua, program Magister S2 sejumlah 309 orang dengan rincian program studi Magister Manajemen 104 orang yang terdiri dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia 72 orang, konsentrasi manajemen pemasaran 7 orang, konsentrasi manajemen akuntansi 10 orang, konsentrasi manajemen kesehatan masyarakat 7 orang, konsentrasi manajemen pendidikan 8 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik Magister Manajemen MM. Program studi Magister Hukum sebanyak 113 orang, terdiri dari konsentrasi hukum tata negara sebanyak 18 orang, konsentrasi hukum pidana sebanyak 78 orang, konsentrasi hukum bisnis 17 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik Magister Hukum MH. Program studi Magister Teknik Sipil
56 orang terdiri dari konsentrasi transportasi 26 orang, konsentrasi teknik struktur 3 orang, konsentrasi sumber daya air 1 orang, konsentrasi infrastruktur wilayah dan kota 26 orang, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik Magister Teknik MT. Program studi Magister Ilmu Administrasi sebanyak 36 orang, dan semuanya adalah konsentrasi administrasi publik. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik Magister Ilmu Administrasi MSI. Bapak, Ibu hadirin dan wisudawan yang saya hormati, dalam acara wisuda hari ini juga dilakukan penetapan wisudawan wisudawati terbaik peraih indeks prestasi tertinggi kumulatif tingkat fakultas untuk program sarjana 1 dan tingkat program magister untuk strata 2 berdasarkan SK Rektor nomor 30.02 garing SK garing UBL garing 3 Romawi garing 2025 tertanggal 14 Maret 2025 dan SK Rektor nomor 31.02 garing SK garing UBL garing 4 Romawi garing 2025 tertanggal 30 April 2025 telah ditetapkan lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas pada program sarjana strata 1 dan tingkat program magister untuk strata 2 Universitas Bandar Lampung. Adapun nama-nama lulusan yang meraih IPK tertinggi masa studi normal pada wisuda periode genap tahun akademik 2024-2025 adalah sebagai berikut. Dan kepada nama-nama yang saya sebutkan untuk mengambil tempat di depan. NPM 21011231 nama Aulia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, IPK kumulatif 3.99, predikat dengan pujian. Berikut NPM 21211191 atas nama Aldi Yansah S. dua satu 1223 M Cakra Bima 1/11/10/29 Sandy Prilly. Berikutnya 21/31/10/39 Desta. Berikutnya 2041/10/19 Meili. Berikutnya 2161/10/29 Adinda.
Berikutnya saya akan bacakan juga keputusan rektor untuk mahasiswa lulusan IPK tertinggi tingkat program S2. Pertama, NPM 231179024 Yetri Darnas MM. Konsentrasi Manajemen SDM IPK 3.93 dengan predikat dengan pujian. Berikutnya 231253048 Windy Me Brianto MH. Dilahirkan di Palembang 30 Mei 1984, program studi Magister Hukum, konsentrasi Hukum Pidana, IPK 3.96 dengan predikat dengan pujian. Berikutnya 221346059 Yeni Abdita MT. Dilahirkan di Palembang 6 Juni 1981, program studi Magister Teknik Sipil, konsentrasi Infrastruktur Wilayah dan Kota, IPK 3.82, lulus dengan predikat pujian, dengan pujian. Terakhir ini 231427014 F Ridini Ranisa Putri MSI, lahir di Bandar Lampung 1 Februari 1998, program studi Magister Ilmu Administrasi, konsentrasi Administrasi Publik, IPK 3.86, predikat dengan pujian. Kepada para lulusan wisudawan wisudawati terbaik atau yang telah meraih indeks prestasi tertinggi tingkat fakultas untuk program sarjana strata 1 dan program studi magister strata 2 S2 akan diberikan penghargaan dari Universitas Bandar Lampung. Bapak, Ibu hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, khususnya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan penuh pada mereka, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian yang dapat saya laporkan, kurang lebih mohon maaf atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi. Penyerahan plakat dan sertifikat untuk lulusan dengan IPK tertinggi strata 1 dan strata 2 akan diberikan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, didampingi oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Kepala LL Dikti Wilayah 2, Gubernur Lampung atau yang mewakili, dan Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakili.
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu.
Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman MBA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun yang kami hormati Gubernur Provinsi Lampung atau yang dalam hal ini wakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Bapak Dr. Andes Zulfakar MM. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung atau yang diwakili oleh PLT Asisten 2 Sekda Kota Bandar Lampung. Anggota Forkopimda yang hadir di sini, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari, MT, MH, para anggota Senat Universitas Bandar Lampung, para dosen, para wisudawati yang berbahagia, serta para orang tua dan keluarga wisudawati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita semua bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk hadir pada hari yang bersejarah ini, yaitu wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Bandar Lampung periode genap tahun 2024-2025 tanggal 21 Mei 2025 di Mahliga Agung Convention Hall Universitas Bandar Lampung ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, para wisudawan yang berbahagia, perkenankan saya atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Bandar Lampung mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang insya Allah sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai sarjana dan sebagai magister. Saya berpesan bahwa ini adalah bukan menjadi akhir dari tujuan hidup Anda, bukan menjadi akhir dari perjalanan Anda belajar, tapi sebaliknya jadikanlah ini tujuan awal atau starting point untuk Anda bisa menjadi pembelajar sesungguhnya, menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar yang terus berkiprah mengabdikan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya untuk kemaslahatan umat manusia. Semoga apa yang Anda dapatkan ini juga menjadi berkah untuk Anda bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya berpesan juga bahwa tidak banyak usia Anda, pemuda-pemudi seusia Anda yang bisa menyandang gelar sarjana apalagi pasca sarjana. Di Lampung khususnya bahkan APK, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi untuk 100 pemuda-pemudi usia 19 sampai 24 tahun hanya 22 orang yang beruntung bisa ada di kampus. Itu pun tidak semuanya bisa lulus sarjana. Oleh karena itu Anda bagian kecil dari itu dan Anda beruntung untuk bisa menyandang gelar sarjana dan magister. Ini menunjukkan bahwa di masyarakat Anda akan dipandang lebih bernilai dibandingkan teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang tidak menyandang gelar sarjana atau magister.
Pendidikan apapun itu, apalagi di kampus, memiliki sejarah ribuan tahun ya untuk bisa mengubah peradaban manusia. Kita sampai pada peradaban seperti sekarang ini yang exposure teknologinya luar biasa, itu pun hasil karya inovasi-inovasi yang lahir dari kampus. Kita sampai pada peradaban modern demokrasi seperti ini pun, itu pun hasil dari kajian-kajian yang ada di kampus. Kita bisa merdeka, menghirup udara bebas, berdaulat sebagai bangsa dan negara, itu pun hasil perjuangan yang sangat luar biasa dari pendahulu-pendahulu kita, yang semua mereka itu adalah orang-orang kampus. Kita kenal Bung Hatta, kita kenal Bung Karno, kita kenal Syahrir, ya, dan pemuda-pemuda lain pada zamannya, itu pun semua orang-orang kampus. Oleh karena itu saya berpesan sekali lagi, jadikanlah keberhasilan Anda yang sudah Anda peroleh dengan belajar di program sarjana maupun pasca sarjana ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia khususnya. Pada kesempatan ini pula saya berpesan bahwa keberhasilan Anda semua pada titik ini bukan semata-mata usaha kerja keras Anda sendiri, tapi itu juga adalah peran serta dari keluarga, khususnya orang tua. Mereka mensupport, membantu, bahkan di keheningan malam mereka berdoa untuk kesuksesan Anda semua, menyelesaikan studi, bahkan menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya, orang-orang yang bermartabat tinggi, ya, disebabkan karena keberhasilan studi Anda. Oleh karena itu saya berpesan, selesai dari sini Anda cium tangan kedua orang tua Anda sujud di mereka, ucapkan terima kasih, syukur mereka sudah mensupport keberadaan Anda, keberhasilan Anda. Pada kesempatan ini pula saya ucapkan selamat kepada para orang tua, keluarga Handai Tolan, sahabat yang sempat hadir di sini mendukung dan menyaksikan putra-putri keluarganya untuk dikukuhkan sebagai sarjana dan magister. Terima kasih sekali lagi, Anda sudah memberikan support, restu untuk anggota keluarganya bisa menempuh pendidikan di Universitas Bandar Lampung. Ini semua pilihan yang terbaik dalam hidup Anda untuk bisa melanjutkan studi di Universitas Bandar Lampung. Universitas Bandar Lampung, alhamdulillah sampai saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam prestasinya dan terus mendudukan posisi yang lebih mantap lagi bahkan di dunia internasional dan global. Bahkan selama ini ya, kita mungkin prestasi-prestasi tingkat nasional sudah sangat banyak, dan sekarang kepercayaan itu datang dari dunia internasional. Kita dipercaya bahkan terlibat di berbagai macam program riset yang luar biasa. Kita satu-satunya perguruan tinggi yang terlibat di dalam proyek namanya DSEL, Deep Space Exploration Lunar. Ya, ini adalah proyek yang luar biasa ambisius, bagaimana kita bisa mengeksplorasi bulan untuk bisa berfungsi dengan baik untuk kehidupan manusia. Ada 2000 peneliti dari 20 negara yang dilibatkan dalam konsorsium yang dipimpin oleh Republik Rakyat Tiongkok untuk bisa melakukan riset-riset yang nantinya berguna bagi kehidupan kita di masa mendatang. Insya Allah mohon doanya ini akan berjalan dengan baik, dan kita bahkan ditargetkan tahun 2030 akan meluncurkan satelit di bulan. Kemudian proyek-proyek lain pun demikian, sudah sangat banyak kita terlibat. Kemarin kita dengan GIZ Jerman untuk proyek Sustainable Development Goals yang ada di Provinsi Lampung.
Kemudian kemarin juga kita dapatkan support dari PUM Netherlands untuk pembinaan usaha kecil dan pembentukan inkubator bisnis yang ada di Provinsi Lampung dan Indonesia. Terbaru bahkan Rektor Universitas Bandar Lampung mendapatkan penghargaan sebagai guru besar atau profesor kehormatan dari Shandong University di China. Kemudian kita juga dipercaya untuk menjadi hub salah satu kegiatan vokasional yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia. Ini menjadi kepercayaan yang luar biasa, pengakuan yang luar biasa dari masyarakat internasional. Ya, bukan hanya China, bahkan kita juga dengan Rusia sedang menjalin kerjasama yang sangat erat. Ada sekitar 5 dosen kita sekarang menempuh pendidikan di Rusia. Demikian juga di negara-negara lain, ya, di Eropa sudah beberapa ada yang pulang meraih gelar PhD, di Amerika, di Turki, ya, Hungaria, Australia, hampir seluruh dunia kita sudah rambah untuk bisa kita jajaki pemanfaatan keberadaan kita. Dan ini tentu tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, khususnya Bapak Gubernur beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih beserta Bapak Wali Kota dan Bupati yang ada seluruh Lampung, dan tentu yang tidak kalah penting adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia, dalam hal ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang ada di Sumbaksel di bawah pimpinan Kepala Lembaga yaitu Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah luar biasa menunjukkan kinerjanya, ya, prestasi-prestasi demi prestasi. Setiap hari kita ada prestasi yang bisa kita tunjukkan di Indonesia dari bidang riset, bidang inovasi dan prestasi-prestasi lainnya. Dan ini tentu juga berdampak pada kepercayaan dunia usaha, industri yang sudah semakin banyak mempercayakan keberadaan kita untuk dimanfaatkan, bukan hanya meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dari tenaga kerjanya, sumber daya manusianya, tapi juga pemanfaatan dari kemampuan riset dan inovasi yang sudah kita miliki. Kita dipercaya untuk melakukan pemecahan masalah teknis dan strategis di berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada media yang juga sudah mensupport keberadaan kita, ya, mempublikasikan karya-karya kita dan tentu dukungan untuk kita semua. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Selagi selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang insya Allah sebentar lagi kita kukuhkan menjadi sarjana dan magister. Semua yang Anda lakukan semoga mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 kepada Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih lesu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung yang dalam hari ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Bapak Dr. Andes Sulfakar MM,
Yang kami hormati Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Eka Afriana SPD. Yang saya hormati, kami banggakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Bunda Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang saya hormati Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Hajah Ratna Hapsari Barusman MM MH. Para pengurus Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Ikatan Keluarga Besar Universitas Bandar Lampung, yang saya banggakan Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman. Saya baru tahu S-nya itu singkatannya hari ini, Pak Rektor. Para wakil rektor, dekan, wakil dekan, seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Bandar Lampung serta Sivitas Akademika Universitas Bandar Lampung. Yang saya hormati para anggota Senat Universitas Bandar Lampung, yang kami muliakan, kami hormati para orang tua, wali dari wisudawan wisudawati yang hari ini hadir meskipun tidak ada dalam ruangan ini. Ya, yakinlah bahwa hati dari orang tua Anda bersama dengan Anda di ruangan ini. Yang saya banggakan para wisudawan wisudawati, sejumlah 802 orang yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama sebagai umat beragama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan izinnya kita pada pagi hari ini bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Selawat ring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada para orang tua ataupun wali dari wisudawan wisudawati ataupun pasangan dari wisudawan wisudawati atas kelulusan Anda semua menyelesaikan program pendidikan baik itu strata 1 maupun strata 2 di Universitas Bandar Lampung. Hari ini tentu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Anda, dan alhamdulillah apa yang dulu dicita-citakan, diimpikan ketika pertama kali masuk di gerbang UBL, hari ini bisa tercapai. Yang kedua tentu saya mengucapkan selamat kepada Universitas Bandar Lampung atas diwisudanya 802 orang hari ini. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit sebagai bentuk kontribusi nyata dari UBL beserta Yayasan Administrasi Lampung untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga, tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua. Anda sudah melalui hari-hari yang melelahkan. Kadang-kadang mungkin malam tidak tidur karena banyak tugas atau karena memang memilih sistem SKS, sistem kebut semalam menjelang ujian saja. Tetapi proses itu sesungguhnya yang membentuk Anda seperti ini. Kalau Anda tidak berproses, maka ketika masuk dengan keluar sama saja bentuknya. Tapi dengan proses itulah Anda bisa lahir sebagai manusia yang terdidik, manusia yang punya wawasan lebih luas lagi. Dan itu patut Anda syukuri, patut Anda syukuri bersama. Dan jangan lupa juga bahwa tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa apapun yang Anda lalui dalam proses itu bukan semata hanya karena kerja keras Anda sendiri, tapi karena uluran tangan, uluran doa dari orang-orang terdekat Anda. Siapa mereka? Tentu adalah orang tua Anda, pasangan hidup Anda, wali Anda yang terus mendoakan Anda setiap saat
tanpa Anda minta. Jadi jangan lupa dengan mereka, dengan kontribusi mereka. Ucapkan terima kasih dan kembali doakan mereka agar mereka bisa hidup dengan bahagia dan bangga dengan kelulusan Anda. Wisudawan-wisudawati yang saya cintai, seperti kita ketahui bersama bahwa saya tidak ingin bicara yang indah-indah ya. Karena apa yang Anda bisa cek langsung di Badan Pusat Statistik bagaimana perkembangan perekonomian kita saat ini, ataupun Anda bisa mencari data secara global bagaimana tantangan ekonomi kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Di samping karena disrupsi teknologi yang begitu cepat, sangat-sangat cepat, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa mengikutinya. Ada juga tantangan lain, yaitu tantangan ekonomi bukan hanya nasional tetapi global. Ada juga tantangan konflik regional yang imbasnya tentu pada tingkat global, termasuk negara kita juga akan terimbas oleh itu. Karena itu, Anda sebagai sarjana yang hari ini akan diwisuda insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi, Anda diminta untuk bisa membangun ketangguhan, ketahanan untuk bisa beradaptasi dengan segala macam tantangan itu. Saya yakin Anda dengan proses yang Anda telah lalui selama Anda di Universitas Bandar Lampung, Anda sudah terbangun ketangguhan, adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, satu-satunya cara agar kita bisa beradaptasi, agar kita bisa membangun ketangguhan adalah dengan terus belajar. Makanya tujuan dari pendidikan itu sejatinya bukan hanya menjadikan Anda sarjana saja, tidak. Sejatinya adalah untuk menjadikan Anda semua itu manusia pembelajar sepanjang hayat. Dengan menjadi manusia yang terus belajar, terus haus akan ilmu pengetahuan, maka dengan sendirinya akan terbangun ketangguhan dalam diri Anda menghadapi setiap perubahan yang ada. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri Anda bahwa menjadi sarjana itu bukan akhir dari perjalanan studi kita. Kalau Anda lulus dari Universitas Bandar Lampung, sesungguhnya Anda akan masuk sekolah baru, namanya sekolah kehidupan. Dalam sekolah kehidupan itu, gurunya siapa? Gurunya adalah setiap orang yang Anda temui. Itu akan menjadi guru Anda. Oleh karena itu, bangun terus keinginan untuk belajar hal-hal yang baru, agar Anda siap menghadapi tantangan perubahan tersebut. Yang kedua, orang yang tidak akan berhasil itu adalah orang yang tidak pernah mencoba. Kalau kita mencoba, maka kemungkinannya ada dua, 50% berhasil atau 50% gagal. Tetapi kalau kita tidak pernah mencoba, kemungkinannya hanya satu, 100% pasti gagal. Nah, orang yang sukses itu sudah banyak sekali menemui kegagalan-kegagalan. Makanya dalam kuliah-kuliah motivasi itu sering disebutkan, kalau Anda ingin sukses, maka habiskan dulu jatah gagalnya sekarang. Jatah gagal dengan jatah sukses itu lebih kurang sama. Kalau Anda belum pernah gagal, berarti Anda belum pernah mencoba. Anda akan sulit untuk mencapai sukses. Maka agar Anda terus nantinya sukses 1, sukses 2, dan sukses selanjutnya, habiskan dulu jatah gagalnya. Dengan cara apa? Mencoba dan terus mencoba. Jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal itulah awal nanti untuk menuju sukses. Wisudawan-wisudawati yang saya cintai, dari seluruh yang tadi saya sampaikan, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, nasihat-nasihat dari Pak Rektor yang sampaikan tadi, pondasi utamanya adalah
bagaimana karakter Anda. Itu adalah pondasi utamanya. Bangsa kita itu tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas, generasi muda yang penuh dengan inovasi, generasi muda yang melek dengan teknologi, literasi teknologinya baik. Bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita, tapi bangsa kita itu membutuhkan generasi muda yang cerdas, literasi teknologinya bagus, tetapi sekaligus juga generasi muda yang memegang teguh karakternya, jujur, berperilaku baik, adil, sopan, dan lain sebagainya. Karena sejauh mana nanti Anda akan melangkah, setinggi apa nanti akan mendaki, tergantung bagaimana dengan karakter Anda. Kalau Anda pintar, Anda cerdas, tetapi Anda malas, maka langkah Anda tidak akan pernah jauh. Anda pintar, Anda cerdas, Anda penuh dengan inovasi, semangat tinggi, tetapi Anda tidak jujur, maka tidak lama Anda akan jatuh juga. Oleh karena itu, kombinasi antara karakter kinerja dan karakter moral yang baik itu akan menjadi landasan utama Anda untuk melangkah. Sejauh mana Anda akan melangkah, setinggi apa Anda akan mendaki. Pesan saya, bangun terus karakter positif, kombinasi antara karakter kinerja dan karakter moral. Dengan cara itu insya Allah Anda akan bisa menjadi manusia pembelajar yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang benar, mana yang salah. Dengan cara itu Anda akan tinggi mendaki dan jauh melangkah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Dan Universitas Bandar Lampung tentu tidak mendidik Anda dan melepas Anda hanya di dalam ruangan ini saja. Jadi kalau Anda hari ini kelihatan gagah, kelihatan ganteng, kelihatan cantik dengan pakaian toga, bukan ini sesungguhnya yang diinginkan oleh Universitas Bandar Lampung ataupun orang tua Anda. Tapi yang diinginkan oleh Universitas Bandar Lampung, kegagahan Anda, kecantikan Anda nanti itulah di luar sana akan ditunjukkan. Bagaimana cara Anda menunjukkan kegagahan Anda sebagai seorang sarjana? Itu dengan cara memberikan banyak kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara itu Anda bisa ikut membesarkan nama baik alma mater Anda. Jaga nama baik alma mater Anda dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat. Memberikan apa yang bisa Anda sumbangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin langkah Anda saat ini masih kecil, tetapi hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan yakinlah bahwa langkah yang kecil diiringi dengan hati yang besar, insya Allah akan mengubah dunia. Mudah-mudahan Anda tidak bosan untuk terus belajar, dan tidak bosan untuk terus mencoba, terus melangkah walaupun langkah itu kecil, dengan menyiapkan hati yang besar. Dengan cara itu mudah-mudahan Anda bisa membanggakan Universitas Bandar Lampung. Demikian, sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Universitas Bandar Lampung. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, banyak sekali hal-hal yang sudah dicapai oleh Universitas Bandar Lampung. Dan Universitas Bandar Lampung saya yakin akan terus melangkah lebih baik lagi dan memberikan kontribusi yang besar di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan seluruh alumninya sama gerakannya, sama langkahnya untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri dengan sebuah pantun, karena tadi saya lupa tidak berpantun. Manisnya coklat sampai ke hati, kurang lengkap tanpa secangkir kopi. Selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Mari bersama kita membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan nama wisudawan. Strata 2, Magister Hukum. Deki Merbala, Magister Hukum. Ferdiansyah, Magister Hukum. Hesbin Fadila, Magister Hukum. Andika Isha Mahendra, Magister Hukum. Herwianizar, Magister Hukum. Ilham Firmansyah, Magister Hukum. Ganda Aulia Wicaksana, Magister Hukum. Ramayani Putri Effendi, Magister Hukum. Egi Yusmardiansyah Saputra, Magister Hukum. Andreas Herindria Statistika Praspaka, Magister Hukum. Aziz Kurniawan, Magister Hukum. Ari Ferry Pratama, Magister Hukum. M. Destra Harisma Putra, Magister Hukum. Fajar Syafriandi, Magister Hukum. Mutia Pangesti, Magister Hukum. Angyo Santiko Utomo, Magister Hukum. Jenia Lestari, Magister Hukum. Talsi, Magister Hukum. Dita Arzumi, Magister Hukum. Kresnawan Ramadan, Magister Hukum. Dai Robi Raharjo, Magister Hukum. Sylvester Hendrian Kristi, Magister Hukum. Muhammad Ridwan, Magister Hukum. Chandra Ardina Putra, Magister Hukum. Bagaskara Indra Saputra, Magister Hukum. Karina Syafitri, Magister Hukum. Jasuma Bakti Primasinta, Magister Hukum. M. Ja'far Sihik, Sunaria, Magister Hukum. R.A. Wulandari Sunaria, Magister Hukum. Nabila Adilia, Magister Hukum. Yuni Sarah Maulin, Magister Hukum. Tasya Aurel Febrianti, Magister Hukum. Martina Arise Prayogi, Magister Hukum. Ahyarudin, Magister Hukum. Jamal Romanda, Magister Hukum. Putra Tegar Maulana, Magister Hukum. Muhammad Fahri Yusuf, Magister Hukum. Ilham Akbar Jaya Sampurna, Magister Hukum. Aditya Rahmat Saputra, Magister Hukum. M. Aditya Nugraha, Magister Hukum. Immanuel Hasimajuntak, Magister Hukum. Bayu Saputra, Magister Hukum. Muhammad Aulia Rahman, Magister Hukum.
Putu Mahesa Ardiana Yoga, Magister Hukum. Dwi Ramdan Abimanyu, Magister Hukum. Adi Setiawan, Magister Hukum. Arif Krisnayuda, Magister Hukum. Syahroni, Magister Hukum. Muazzam, Magister Hukum. Tauriska Putri Pedita Santana, Magister Hukum. Rizkian Syah Mayudin Fazri, Magister Hukum. Muhammad Isa Ansori, Magister Hukum. Muhammad Rizki Aulia Saputra, Magister Hukum. Dia Darmayanti, Magister Hukum. Andre Arvendo, Magister Hukum. Tri Oktavia Putri, Magister Hukum. Rudi Irawan, Magister Hukum. Alferi Sianturi, Magister Hukum. Anggundina Febri, Magister Hukum. Frendika Vigianto, Magister Hukum. Igonovia Suguwinata, Magister Hukum. Afrian Eka Putra, Magister Hukum. MKV Indrianto, Magister Hukum. Afrian Arki Putra Pradana, Magister Hukum. Aldina, Magister Hukum. Ratih Woro Pramesti, Magister Hukum. Ratu Maratu Soliha, Magister Hukum. Reza Bastian Saputra, Magister Hukum. Riki Seprianda, Magister Hukum. Desi Lisniawati Hutagaul, Magister Hukum. Windia Yulisa Kurniawati, Magister Hukum. Dilmanta Soni Pasrawan Sinurat, Magister Hukum. Aprima Damayana, Magister Hukum. Restu Oktaviandi, Magister Hukum. Senja Pramudia, Magister Hukum. Ersa Nadia Ziva, Magister Hukum. Nadia Syifa Fauza, Magister Hukum. Arif Julian Cesar, Magister Hukum. Handika Sandri Oktama, Magister Hukum. Ahmad Syarif Syahrudin, Magister Hukum. Ahmad Beni Saputra, Magister Hukum. Taufan Deo Zanero, Magister Hukum. Riki Ansori, Magister Hukum. Kelvin Ardi Irawan, Magister Hukum. Rudi Setiawan, Magister Hukum. Abdur Rohim, Magister Hukum. Heru Budi Kurniawan, Magister Hukum. Alam Satria Kenali, Magister Hukum.
M. Restu Ilham, Magister Hukum. Bakti Surya Kencana, Magister Hukum. Irma Aprida, Magister Hukum. Titi Hartati, Magister Hukum. Ade Chandra, Magister Hukum. M. Rafli, Magister Hukum. Muhammad Fauzi, Magister Hukum. Galih Tri Prabowo, Magister Hukum. Nada Alia Husna, Magister Hukum. Windy M.E. Brianto, Magister Hukum. Pidri Ahad Hashulka, Magister Hukum. Muhammad Agung Afrizal Saputra, Magister Hukum. Andri Firmaji, Magister Hukum. Rama Tirtawilanda, Magister Hukum. Andi Setiawan, Magister Hukum. Gusti Wahyu Triadi, Magister Hukum. Fuad Fadli, Magister Hukum. M. Faisal, Magister Hukum. Dava Kresna Gading, Magister Hukum. Diara Santiana, Magister Hukum. Nelly Farlinza, Magister Hukum. Pengukuhan wisudawan. Pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Pengukuhan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya, Rektor Universitas Bandar Lampung, dengan hak dan kewenangan sesuai perundang-undangan dan peraturan berlaku, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana strata 1 dan strata 2 program pasca sarjana Universitas Bandar Lampung, Rabu 21 Mei 2025. Semoga Allah SWT akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucapkan ulang oleh seluruh wisudawan. Janji alumni. Saya alumni Universitas Bandar Lampung berjanji berbakti dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengabdikan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia,
menjunjung tinggi nama dan martabat alma mater, lagu Bagimu Negeri, menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. penutupan rapat senat terbuka. Penutupan rapat senat terbuka ditutup oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka Universitas Bandar Lampung Rabu 21 Mei 2025 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Wali Kota Bandar Lampung diwakili oleh PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Sumbaksel, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Pengawas Yayasan Administrasi Lampung,
Ketua Ikatan Keluarga Besar Universitas Bandar Lampung beserta tamu undangan dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Gubernur Lampung atau yang mewakili, Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakili di Universitas Bandar Lampung. Dengan demikian, selesailah upacara yudisium dan wisuda program Strata 1 dan Strata 2 Universitas Bandar Lampung periode genap 2024-2025, Rabu 21 Mei 2025. Saya Dameria Magdalena Sidabalok sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.